Halo semua, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara melukis garis, sudut, dan bangun datar. Pastikan sebelum kamu mulai menonton video ini, kamu sudah persiapkan alat tulis, penggaris, dan juga jangka. Jika belum siap, silahkan di stop dulu videonya, siapkan dulu alat-alat yang saya sebutkan tadi, baru lanjut menonton video ini. Yang dibutuhkan, saya ulangi lagi, buku tulis atau bisa selembar kertas, pensil atau ballpoint, penggaris, dan juga jangka. Jika dalam mendengarkan penjelasan dari saya ada yang terlewat, kalian bisa ulangi videonya sekali, dua kali, bahkan berulang kali sampai kalian bisa paham. Oke, selamat belajar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dalam melukis kali ini. Jadi kalian dapat menggambar berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat dasar dari bangun tersebut. Sekarang kita akan belajar bagaimana melukis segitiga ABC pada gambar tersebut dengan menggunakan penggaris dan jangka saja. Oke, ayo ikuti langkah-langkah pada video ini. Yang perlu diperhatikan adalah menggambar bangun menggunakan bantuan jangka dan penggaris saja, itu yang dinamakan dengan kegiatan dalam melukis. Penggunaan penggaris di sini hanya untuk menggambar garis, dan penggunaan jangka hanya untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran dan menyalin panjang ke tempat lain. Ya, jadi fungsi kedua benda itu hanya sesuai yang saya jelaskan barusan. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi nanti dua alat yang kalian bawa fungsinya adalah seperti yang tertera pada gambar. Oke, contohnya. Buatlah segitiga menggunakan segmen-segmen garis AB, BC, dan juga CA sebagai tiga sisi segitiga. Untuk panjang ketiga segmen garis tersebut, kalian bisa lihat di buku paket yang kalian punya. Atau jika tidak, kalian bebas untuk membuat segmen garis AB, BC, dan CA sesuai keinginan kalian. Tapi dengan panjang yang berbeda, jadi AB lebih panjang dari CA dan BC, CA lebih panjang dari BC. Untuk ukuran sentimeternya, kalian bisa bebas sesuka kalian. Untuk memulai proses melukis segitiga, pastikan kalian sudah membuat segmen garis pada slide sebelum ini, yaitu segmen garis AB, BC, dan juga AC. Pastikan kalian sudah membuat ketiganya, baru di bawahnya kalian membuat segitiga mengikuti langkah-langkah yang akan saya paparkan. Pada slide berikut, gambar segitiga dia sudah jadi. Tapi ketika kalian menggambar pada kertas atau buku tulis kalian, ikutilah langkah-langkah yang ada, step-step yang ada. Jadi langkah pertama contohnya,
copy panjang segmen garis AB. Untuk menggambar garis AB, kalian bisa menggunakan penggaris dan pensil yang kalian punya. Jadi, ukuran garis AB di sini harus sama dengan segmen garis AB yang sudah kalian buat sebelumnya. Setelah itu, pahami langkah yang kedua. Gambar sebuah busur lingkaran. Kalian masih ingat busur lingkaran itu apa? Kalau lupa, bisa lihat dulu video yang pernah saya bagikan sebelumnya, yaitu mengenai lingkaran dan unsur-unsurnya. Kalau sudah ingat, tidak perlu membuka lagi ya. Jadi kalian di sini diminta untuk menggambar sebuah busur lingkaran. Pusatnya ada di A, perhatikan titik A. Jadi, dalam menggambar busur nanti menggunakan jangka, kita pakai titik pusatnya yang di A. Setelah itu, untuk lebar jangkanya itu pakai ukuran garis AC yang sudah kalian buat di atasnya. Ya. Sampai di sini sudah paham belum? Saya ulangi sekali lagi. Jadi kamu diminta untuk menggambar busur lingkaran, nanti pusatnya itu di titik A, sedangkan untuk lebar jangkanya itu menggunakan garis AC. Jadi kamu buka jangkamu itu sepanjang garis AC. Kalau sudah, kamu gambar busurnya pada titik A tadi sebagai pusat, dan langsung kamu gambar busurnya. Seperti contoh yang terlihat ada angka nomor 2 di slide. Jika belum paham, kamu ulangi lagi penjelasan dari saya. Baru lanjut ke nomor 3. Jadi, pastikan kamu sudah paham dulu yang kedua, baru lanjut ke nomor 3. Oke, jika yang kedua sudah selesai, yang ketiga, kalian diminta lagi untuk menggambar busur lingkaran menggunakan B sebagai titik pusat. Ya, jadi untuk yang ketiga ini, titik pusatnya kita pakai titik yang B. Dan untuk jari-jarinya atau lebar jangka yang kita pakai, itu kita menggunakan panjang garis segmen BC tadi ya. Jadi lebarnya jangka itu selebar segmen garis BC. Oke, saya ulangi yang langkah ketiga, kita bikin busur lingkaran lagi. Titik pusatnya kita pakai B, dan untuk jari-jarinya atau lebar jangka tadi pakai panjangnya segmen garis BC yang sudah kamu buat di atas. Nanti hasilnya akan seperti gambar busur yang warna biru dan diberi angka nomor 3. Jika belum paham langkah ketiga, silahkan diulangi lagi, di back lagi penjelasan dari saya sampai kamu ngerti dan bisa gambar langkah 3 dengan benar. Setelah paham langkah ketiga, baru lanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah 4 ini adalah langkah paling mudah, jadi titik potong antara kedua busur lingkaran 2 yang diberi nomor 2 pada langkah kedua tadi itu berpotongan dengan busur lingkaran ketiga pada langkah 3 yang kita beri nomor 3. Perpotongan antara dua busur lingkaran tadi itu disebut titik C. Jadi perpotongan dari dua busur lingkaran tadi kita beri nama dengan titik C. Selanjutnya, hubungkan titik A dan C menggunakan penggaris dan juga hubungkan titik B dan C menggunakan penggaris. Maka kita sudah dapatkan bentuk segitiga dari 3 segmen garis yang sudah kita buat di awal tadi. Ini adalah dasar dalam melukis segitiga dengan hanya menggunakan penggaris dan jangka sebagai alatnya. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Jika belum, silahkan diulangi lagi dari awal
sampai kalian mengerti apa yang kita bahas. Masuk pada inti materi atau pokok bahasan kita adalah kita akan belajar melukis 3 garis di sini. Yang pertama adalah garis sumbu, yang kedua adalah garis tinggi, di mana garis tinggi ini harus selalu tegak lurus. Yang ketiga adalah garis bagi. Setelah mendengarkan materi pada video ini, diharapkan kalian akan bisa melukis ketiga garis tersebut dan bisa membedakan apa beda dari ketiga garis itu. Jadi tolong disimak dan langsung dipraktekkan apa yang saya jelaskan. Jadi ketika ada yang kurang dimengerti silahkan diulangi lagi. Ada yang kurang mengerti diulangi lagi, berulang kali boleh sampai ngerti. Pastikan selesai menonton kalian paham. Kita praktek dulu sebentar ya. Kalian punya selembar kertas, silahkan siapkan selembar kertas. Lalu gambarlah segmen garis AB seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi untuk ukurannya bebas, kalau bisa yang panjang saja. Setelah kalian menggambar segmen garis AB, silahkan kamu lipat halaman kertasmu itu hingga titik A bertemu dengan titik B. Sudah dilipat semua? Oke, sekarang dilihat garis apa yang kamu peroleh dari lipatan yang sudah kamu buat tadi. Coba diperhatikan garis apa yang terbentuk. Sudah bisa menemukan garisnya? Coba tebak garis apa? Jika kamu menjawab itu adalah garis lurus, benar sekali. Jadi hasil dari lipatan yang mempertemukan titik A dengan titik B tadi membuat sebuah garis lurus. Oke, mari kita mencoba untuk membuat sebuah garis sumbu. Perhatikan soal pada gambar. Buatlah garis sumbu dari garis AB. Jadi sudah ditentukan garis AB. Kalian boleh membuat di kertas kalian masing-masing garis AB dengan ukuran bebas. Yang penting garis itu kalian beri nama dengan AB. Caranya adalah gunakan fakta bahwa diagonal-diagonal dari belah ketupat itu saling tegak lurus. Jadi mereka membentuk sudut 90 derajat. Itu perlu kalian ingat ya. Oke, sekarang ikuti proses cara membuat garis sumbu. Saya akan paparkan ke kalian satu persatu. Kalian ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang saya paparkan. Proses yang pertama adalah setelah kalian membuat garis AB tadi, buatlah atau gambarlah busur lingkaran dengan menggunakan A sebagai titik pusat dan jari-jari sembarang. Maksudnya jari-jari sembarang adalah lebar jangka yang akan kalian pakai untuk membuat busur lingkaran. Ukurannya terserah, jadi tidak ditentukan seperti pada praktek sebelumnya yang dimana garisnya sudah ditentukan. Untuk membuat garis sumbu ini, jari-jarinya adalah sembarang. Seperti ditunjukkan pada gambar yang pertama. Jadi kalian buatlah busur lingkaran, titik pusatnya di A, jari-jarinya sembarang. Nanti akan seperti pada gambar pertama, gambar yang beri nomor 1 itu, dan busur lingkaran biru itu adalah hasilnya. Silahkan kalian buat terlebih dahulu. Pastikan kalian sudah selesai membuat, baru lanjut ke penjelasan selanjutnya. Silahkan di stop dulu, gambar dulu. Oke, selesai proses yang pertama, kita lanjut ke proses yang kedua ya. Menggunakan jari-jari yang sama, berarti dalam membuat gambar busur lingkaran yang kedua, kalian tidak boleh merubah posisi jangka tadi. Jadi posisi lebar jangka tidak boleh dirubah.
Andaikan posisi lebar jangka berubah, kalian harus sesuaikan lagi sesuai dengan jari-jari pada gambar pertama. Oke, setelah lebar jangka atau jari-jarinya kalian samakan dengan gambar yang pertama tadi, silahkan kalian membuat busur lingkaran lagi dengan pusat di B. Dan jari-jarinya sama seperti jari-jari pada gambar yang pertama. Setelah kalian menggambar busur lingkaran kedua, maka akan kalian peroleh hasil di kertas kalian itu seperti pada gambar yang kedua. Perpotongan antara dua busur lingkaran yang kalian buat, berilah nama salah satunya P dan yang lainnya Q. Berikan nama itu pada gambar yang kalian buat. Pemberian nama P dan Q tadi adalah tepat pada perpotongan dua busur lingkaran. Jadi titik potongnya diberi nama P dan Q. Selanjutnya kalian hubungkan atau kalian tarik garis dari titik P ke titik Q. Tarik garis lurus sehingga akan menghasilkan seperti pada gambar ketiga di slide saya. Oke, fungsi dari garis sumbu itu adalah dia membagi garis itu menjadi dua bagian sama panjang. Jadi garis AB itu dibagi dua sama panjang oleh garis PQ. Itulah kenapa tadi ketika kalian membuat busur lingkaran, itu jari-jari pada busur pertama dan jari-jari pada busur kedua haruslah sama. Jadi garis sumbu itu berfungsi untuk membagi dua garis menjadi dua bagian sama panjang. Oke, bisa dimengerti ya cara menggambar garis sumbu dan fungsi dari garis sumbu itu untuk apa. Jika kalian sudah paham, bisa lanjut ke materi setelahnya. Apabila belum paham, silahkan diulang lagi dari awal dulu. Pahami lagi, ulangi lagi cara menggambar garis sumbu dan pahami lagi fungsi garis sumbu itu seperti apa sebelum kalian belajar melukis garis-garis yang lain. Oke, bisa dipahami ya. Pastikan kalian sudah mengerti tentang garis sumbu sebelum melanjutkan video ini. Bagi yang belum, silahkan diulangi. Yang sudah, mari kita lanjut materi selanjutnya. Sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya, saya akan memberikan satu soal latihan untuk kalian coba. Gambarlah segmen garis AB, kemudian buatlah garis sumbunya. Masih ingat cara membuat garis sumbu? Silahkan kalian buat garis sumbunya. Lalu temukan titik tengah M dari segmen garis AB. Langsung dicoba sekarang, jangan di skip ya, jangan di nanti-nanti lah, nanti aja lanjut dulu. Coba kerjakan sekarang mumpun kalian baru paham, baru mengerti, masih ingat, langsung praktekkan supaya materi yang saya jelaskan tadi itu lebih mengena dan lebih bisa kalian pahami. Sudah selesai mengerjakan latihan soal tadi? Oke, kalau sudah selesai kita bisa lanjut. Yang perlu diketahui adalah tentang sifat-sifat garis sumbu. Pada gambar di samping kanan bisa kalian lihat, kita menentukan sembarang titik P pada sumbu L. Di mana L itu adalah garis sumbu dari garis AB. Kemudian kita menggambar busur lingkaran. Pusatnya di P dan jari-jari PA. Ya, ada ya. Jari-jari PA kita buat lingkaran. Busur lingkaran yang hampir membentuk lingkaran itu terlihat. Apa yang kamu lihat? Coba kamu jelaskan di kertasmu tadi. Bagaimana sudah?
Oke, perlu diketahui seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan, jika P adalah titik pada garis sumbu L dari segmen garis AB, jadi L itu adalah garis sumbu dari garis AB, ya. Atau dengan kata lain, garis AB itu memiliki garis sumbu yang diberi nama dengan garis L. Lalu kita letakkan sembarang titik P pada garis sumbu L tersebut. Jadi diperoleh jika panjang AP itu sama dengan panjang BP. Dengan kata lain, titik pada garis sumbu dari AB mempunyai jarak yang sama dari titik-titik ujung AB. Jadi semua titik yang kita buat sembarang pada garis L, ya, pada garis sumbunya AB, itu selalu memiliki jarak yang sama dengan garis AB. Mengapa demikian? Karena L itu adalah garis sumbu dari AB, sehingga semua titik di L itu pasti memiliki jarak yang sama ke titik-titik ujung AB. Jadi ke A sama ke B jaraknya pasti sama kalau titik itu dibuat di garis L. Dengan kata lain, titik-titik yang berjarak sama dari titik A dan B berada pada bisektor tegak lurus AB atau berada pada sumbu simetrinya AB. Bisa dipahami ya? Kalau belum, silahkan diulangi lagi dari awal penjelasan saya. Di sini ada contoh soal yang bisa kalian coba. Perhatikan pada gambar. Pada gambar di bawah ini, tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama dari titik A dan titik B dengan cara melukis. Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Selamat mencoba. Bahasan yang kedua adalah melukis garis tinggi, yang mana garis tinggi ini harus selalu tegak lurus. Sebelum kita belajar untuk melukis, coba praktekkan apa yang saya sampaikan berikut ini. Siapkan satu lembar kertas, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi kalian siapkan satu lembar kertas. Lipat kertas itu sepanjang garis L, atau terserah kalian lipat jadi 2 kertas yang kalian punya, sehingga kertas tadi terbagi menjadi 2 bagian, seperti pada gambar di slide. Setelah kertas dilipat, tusuklah kertas itu di bagian mana saja dengan menggunakan jarum. Jadi kalian tusuk kertas tadi, terserah di mana aja menggunakan jarum. Setelah itu ambil kembali jarum kalian dan tariklah sebuah garis yang menghubungkan 2 lubang yang dihasilkan oleh jarum tadi. Jadi hasil tusukan jarum tadi akan menghasilkan 2 lubang. Tariklah sebuah garis yang menghubungkan kedua lubang tadi. Coba sebutkan garis apa yang kalian peroleh dari percobaan barusan dengan menusukkan jarum dan menarik garis dari lubang yang dihasilkan oleh jarum. Coba tuliskan pada buku kalian atau pada kertas kalian garis apa yang kalian peroleh. Ada contoh di sini, yaitu buatlah garis yang tegak lurus pada garis L dan melalui titik P di luar garis L. Saya ulangi, buatlah garis yang tegak lurus pada garis L dan melalui titik P di luar L.
Caranya adalah, pertama, gunakan fakta bahwa dua diagonal layang-layang itu saling tegak lurus ya. Dua diagonal layang-layang itu saling tegak lurus. Jika kita melukis layang-layang PAQP menggunakan titik P, maka ambil dua titik A dan B pada L sebagai titik-titik sudut. Garis diagonal PQ akan tegak lurus pada garis L, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di slide. Jadi, dua diagonal layang-layang PAQB itu kan bangun layang-layang ya. Dia memiliki diagonal yaitu garis L dan garis PQ, di mana dua diagonal itu mereka selalu saling tegak lurus satu sama lain. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara melukis garis tinggi. Siapkan alat kalian seperti kertas, penggaris, dan jangka. Untuk melukis garis tinggi yang tegak lurus, ada beberapa proses yang harus kita lalui. Coba perhatikan gambar yang tertera pada slide. Saya akan beri penjelasan secara detail satu persatu. Dan silahkan kalian langsung praktekkan pada kertas atau buku kalian masing-masing. Jika ada langkah yang terlewat, silahkan diulangi lagi penjelasan saya pada video ini. Ulangi berulang kali sampai benar-benar paham, baru lanjut ke proses yang kedua atau selanjutnya. Langkah pertama, kalian harus sudah memiliki garis L. Lalu, kalian buat sembarang titik P di luar garis L. Ambil sembarang titik A dan titik B pada garis L. Kemudian, gambarlah sebuah busur lingkaran yang berpusat di titik A dengan panjang jari-jarinya AP. Jadi buat busur lingkaran, pusatnya ada di A, panjang jari-jari atau lebar busur kamu itu adalah AP. Kemudian buatlah busur lingkaran yang berpusat di B dengan jari-jari BP. Jadi yang kedua, gambar busur lingkarannya itu berpusatnya di B, lebar jari-jari atau lebar jangka kalian itu adalah BP. Titik potong yang pertama sudah ada namanya, yaitu titik potong P. Sedangkan untuk titik potong lainnya silakan diberi nama titik Q. Lalu yang terakhir, tariklah garis antara titik P dan titik Q. Maka garis yang dihasilkan dari titik P ke Q adalah sebuah garis lurus yang disebut dengan garis tinggi. Bagaimana? Apa bisa dipahami cara melukis garis tinggi yang saya jelaskan? Jika belum, silahkan diulangi lagi penjelasan saya sambil kalian mencoba untuk membuat garis tinggi pada buku kalian. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu melukis garis bagi. Setelah belajar melukis garis sumbu, garis tinggi, untuk materi terakhir kita akan belajar bagaimana cara melukis garis bagi. Pengertian garis bagi adalah sebuah garis yang membagi sudut menjadi dua bagian sama besar.
Oke, yang pertama buatlah sebuah segitiga siku-siku. Kalau di contoh gambar pada slide, saya beri nama segitiga ABO dengan siku-siku di A. Setelah kalian membuat segitiga, lipatlah gambar kalian itu, atau kalian bisa mencontoh gambar yang ada di slide. Kalian lipat gambarnya. Cara melipat gambar adalah lipatlah gambar itu sehingga sisi OA dan sisi OB itu berimpit. Jadi garis OA itu mepet dengan garis OB. Oke, setelah kalian lipat, kira-kira bagaimana hasilnya? Jika kalian tidak memiliki buku paket atau buku siswa, kalian bisa membuat segitiga sembarang yang kalian beri nama AOP. Jadi, beri nama sudutnya AOP sehingga kalian mudah praktek seperti instruksi dari saya. Bagaimana, sudah dilipat dan sudah dibuka? Lipatan yang kalian buat tadi itu membagi sudut O itu menjadi dua bagian sama besar pada sudut O. Seperti kita ilustrasikan pada gambar berikut, ada segitiga AOB, di mana OA harus berimpit dengan OB, sehingga kalian akan menemukan sebuah garis yang diberi nama garis OR. Dengan kata lain, sudut AOR itu besarnya sama dengan sudut BOR karena mereka dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Dan sudut AOR juga BOR itu besarnya sama, yaitu setengahnya sudut AOB. Dan sinar garis tadi itu dinamakan dengan garis bagi. Kita dapat melukis garis bagi menggunakan sebuah fakta bahwa layang-layang merupakan bentuk simetris garis seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sumbu simetri sebuah layang-layang adalah garis bagi dari layang-layang tersebut. Coba dipahami kata-kata tadi. Oke, setelah tadi kita menemukan garis bagi dengan cara yang sangat sederhana, yaitu hanya dengan melipat sampai kedua sisinya itu berimpit. Dan sekarang kita akan coba melukis garis bagi menggunakan sebuah jangka. Oke, ada contoh soal di sini. Lukislah sebuah garis bagi dari sudut AOB. Jadi kita diminta untuk membagi sudut AOB menjadi dua bagian sama besar. Langkah pertama, buatlah dulu sudut AOB sembarang pada kertasmu. Setelah itu, buatlah busur lingkaran. Masih ingat busur lingkaran ya? Buat busur lingkaran yang berpusat di titik O. Dan sembarang segmen garis sebagai jari-jari. Jadi kamu boleh menentukan jari-jarinya sembarang tanpa ditentukan harus ukuran sekian atau sekian, tidak, tapi kamu bebas untuk menentukan jari-jarinya atau segmen garisnya yang dipakai sebagai jari-jari. O merupakan titik sudut. Lalu setelah kita membuat busur lingkaran, maka busur tadi akan memotong garis OA dan OP. Maka kita beri nama busur yang memotong garis OA itu dengan huruf P, dan busur yang memotong garis OP kita beri nama dengan titik Q.
Oke, untuk mengerjakan langkah kedua, kalian tidak boleh merubah segmen garis atau jari-jari atau ukuran pada jangka kalian, karena itu harus sama. Dengan segmen garis yang sama atau jari-jari yang sama, gambarlah dua busur lingkaran, di mana satu busur lingkaran itu berpusat di P dan satu busur lingkaran lagi berpusat di Q. Ingat ya, jari-jari yang dipakai atau lebar jangka yang digunakan harus sama dengan ketika kalian menggambar busur lingkaran pada langkah 1. Jadi tidak boleh berubah. Setelah membuat dua busur lingkaran yang berpusat di P dan Q, maka kalian akan mendapatkan titik potong dari kedua busur lingkaran tersebut. Beri nama titik potong itu dengan titik R. Kemudian tariklah garis dari titik O ke titik R. Garis yang kalian tarik dari O ke R, dia merupakan sinar garis OR, atau bisa disebut dia adalah garis bagi dari sudut AOB. Bagaimana bisa dipahami cara menggambar garis bagi? Tentunya akan sangat mudah jika kalian mendengarkan penjelasan dari saya satu persatu. Saya yakin kalian pasti bisa untuk membuat garis bagi. Nanti akan kita praktekkan di kelas ya. Silahkan benar-benar dipahami. Bagaimana, sudah bisa? Kalau kurang jelas bisa diulang lagi materinya. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat garis bagi. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan, diberikan titik P pada garis L, di mana garis L itu merupakan garis bagi dari sudut AOB. Jadi garis L itu membagi AOB menjadi dua bagian sama besar. Coba gambarlah garis PM yang tegak lurus pada OA dan garis PN yang tegak lurus pada OP. Coba bandingkan panjang segmen garis PM dan PN. Apa yang dapat kamu amati dan kamu simpulkan dari gambar tersebut? Jika kamu benar-benar mengamati gambar di atas, maka kamu akan mengetahui bahwa titik-titik yang berada pada garis bagi, di mana di situ adalah garis L, merupakan titik-titik yang memiliki jarak yang sama ke kedua sisi sudut. Jadi titik pada garis L itu dia memiliki jarak yang sama. Jadi antara jarak L ke OA sama dengan jarak titik pada L ke OP. Di sisi lain, titik yang berjarak sama ke kedua sisi sudut merupakan titik-titik pada garis bagi. Baiklah, setelah kita mempelajari cara melukis 3 garis, yaitu garis sumbu, garis tinggi, dan garis bagi, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara melukis sudut 30 derajat dan sudut 45 derajat. Mungkin ada yang sudah bisa caranya sebelum saya jelaskan di sini. Jika kalian benar-benar mengamati materi sebelumnya, pasti menggambar sudut 30 dan 45 adalah sangat mudah sekali.
Oke, mari kita mulai mencoba melukis sudut 30 dan 45 derajat. Oke, proses melukis sudut 30 derajat. Yang pertama, buatlah sebuah garis OA, sembarang garis OA. Lalu ambil sembarang titik P. Jadi kamu setelah buat garis OA, silahkan kamu tentukan titik P di sembarang garis OA. Setelah menentukan titik P, langkah selanjutnya adalah membuat segitiga sama sisi. Langkah membuat segitiga sama sisi menggunakan jangka adalah: pertama, buatlah busur dengan menggunakan segmen garis OP. Jadi letakkan titik sudutnya pada O, lalu buatlah busur lingkaran menggunakan segmen garis OP. Dengan ukuran yang sama, buat kembali busur lingkaran dengan pusat di titik P. Sehingga kamu akan menemukan titik potongnya yaitu di titik Q. Jadi kamu bisa memperoleh titik Q dari perpotongan dua busur yang sudah dibuat menggunakan jangka tadi. Setelah titik Q diketahui, kamu tinggal menarik garis dari O ke P, O ke Q, dan Q ke P. Maka jadilah segitiga sama sisi. Dan yang harus kamu ingat juga, segitiga sama sisi itu memiliki 3 sisi yang sama besar sudutnya, yaitu 60 derajat Celcius. Kenapa bisa 60 derajat? Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin bahwa jumlah sudut dari ketiga sudut segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi karena dia segitiga sama sisi, maka 180 dibagi 3. Sehingga segitiga sama sisi itu ukuran tiap sudutnya adalah 60 derajat. Oke, setelah tahu sudut segitiga sama sisi besarnya 60 derajat, jadi untuk melukis sudut 30 derajat, kamu cukup membagi salah satu sudutnya tadi dengan menggunakan garis bagi, sehingga akan diperoleh ukuran sudut 30 derajat. Sudah bisa ya untuk sudut 30 derajat. Sekarang kita lanjut untuk melukis sudut 45 derajat. Pada gambar di samping kiri, lukislah garis singgung di titik M pada lingkaran yang berpusat di O. Caranya adalah gunakanlah fakta bahwa garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgung. Ya, jadi garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgung. Nah, di situ nanti karena jari-jari tegak lurus dengan garis singgung, maka terbentuklah sudut siku-siku di situ. Karena yang tegak lurus pasti membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu membuat garis bagi. Sudut 90 derajat, jika kita membuat garis bagi pada sudut tersebut, maka kita akan memperoleh ukuran sudut 45 derajat. Jadi intinya dari cara melukis dua sudut tadi, 30 dan 45,
itu kita sama-sama menggunakan pemahaman kita tentang melukis garis bagi. Baiklah, demikian sekilas penjelasan dari saya tentang cara melukis garis sumbu, garis tinggi, dan garis bagi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami lagi tentang materi tadi. Dan insya Allah di video selanjutnya akan saya buat cara melukis ketiga garis tersebut dalam bentuk praktek ya. Jadi tidak hanya materi tapi langsung praktek. Jadi saya akan membuat video ketika saya melukis ketiga garis tersebut. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat, berguna, dan dapat kalian ingat selalu.